Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Musa menyampaikan nasihat atau peringatan kepada umat Israel supaya mereka berhati-hati agar jangan mereka melupakan Tuhan. Peringatan ini bukan hanya saja berlaku buat umat Israel, tapi juga berlaku buat kita semua umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara memperhatikan ada kata hati-hati. Arti kata hati-hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ingat-ingat atau waspada. Judul renungan pagi hari ini saya beri judul Ingat-ingat. Rambu lalu lintas tanda seru itu tandanya pengendara harus waspada dan lebih hati-hati saat memasuki suatu jalur, dan para pengendara tidak boleh melalaikan tanda ini. Begitu juga ketika Musa berkata, hati-hatilah jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ini merupakan suatu peringatan agar kita tetap waspada. Kita harus ingat-ingat agar kita tidak melupakan Tuhan. Salah satu hal yang berbahaya dalam hidup ini adalah jika kita melupakan Tuhan, kita tidak ingat lagi akan Tuhan. Bisa saya katakan, melupakan Tuhan jalan menuju kehancuran. Sesusah, semenderita apapun kita, kalau kita masih ingat Tuhan, masih ada harapan. Bahkan ketika kita mengalami persoalan, masalah berat apapun, kalau masih ingat Tuhan, tetap ada harapan. Bahkan maaf, saya harus katakan ini, orang yang jatuh dalam dosa, sebesar apapun dosanya, sedalam apapun dosanya, sehitam apapun dosanya, ketika ia masih ingat Tuhan dan kembali pada Tuhan, maka ia masih bisa dipulihkan. Ia masih bisa diangkat kembali dari kejatuhannya. Dan yang menjadi isi hati Tuhan pada pagi hari ini, ketika Tuhan memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika anak yang hilang ini telah mendurhaka kepada bapaknya, dia pergi meninggalkan rumah bapaknya. Tapi kalau saudara melihat di dalam Lukas 15 ayat 17, anak yang hilang ini sadar. Dia menyadari keadaannya dan juga ia ingat akan bapaknya. Dan ketika ia ingat bapaknya, rumah bapaknya, ia mengambil tindakan untuk dia kembali kepada rumah bapaknya. Dan respon bapaknya ketika anak yang hilang ini kembali, ayah ini menyambut dan menerima anak ini. Bapaknya memulihkan keadaan anak yang hilang ini. Inilah yang menjadi isi hati Bapa kita yang di sorga. Seberapa dalam pun kita jatuh, tetapi ketika kita masih ingat Tuhan, maka kita masih bisa diangkat dari kejatuhan kita. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Anak yang hilang ini ketika dia jatuh di dalam dosa, dia ingat kebaikan bapaknya, bahwa bapaknya ini penuh dengan kasih. Renungan pagi hari ini mengingatkan kita, jangan lupa sama Tuhan, tetap ingat kepada Tuhan. Kalau kita kembali di dalam ayat pokok kita pagi hari ini di dalam Ulangan 8, tapi ayat yang ke-12 sampai ayat 14 saya bacakan. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala padamu bertambah banyak. Ayat 14 kembali kita diingatkan, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Ketika hidup kita baik, ketika hidup kita aman, kita makmur, kita kaya, harta kita bertambah, penghasilan kita bertambah, kita punya rumah,
Jangan biarkan kenyamanan itu membuat kita itu lupa akan Tuhan. Ulangan 8 ayat 17 katakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaan dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ketika kita punya semua yang ada di dalam kita, mari kita kembalikan itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kita jangan jadi orang yang lupa diri, sehingga kita berkata, wah saya punya harta karena saya yang rajin bekerja. Saya punya ini dan itu karena kekuatan saya. Saudara, kalau kita bisa bekerja, itu Tuhan yang memberikan kekuatan. Sebab itu mari kita tetap ingat bahwa semua yang ada pada kita itu karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini, bahwa kami punya semua yang ada pada kami, baik itu nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, harta benda, jabatan, itu semua berasal daripada Engkau. Dan biarlah Tuhan kami tetap mengingat Engkau, kami tidak melupakan Engkau ketika kami diberkati, ketika hidup kami aman, ketika hidup kami makmur, kami tetap ingat bahwa Engkaulah Sang Pemberi berkat dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pagi hari ini kami berdoa, biarlah Bapa memberkati bangsa Indonesia, memberkati setiap rakyat Indonesia, memberkati ya Tuhan Yesus pemerintah yang ada mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus bangsa ini menjadi bangsa Tuhan yang diberkati oleh Engkau. Buat umat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan persoalan dan masalah, biarlah kami tetap ingat Tuhan. Kami tetap Tuhan Yesus percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kami. Kami tahu ada kekuatan, kesembuhan, pemulihan. Bahkan kami tahu Tuhan ada penghiburan, ada jalan keluar di saat kami datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini sebelum kami mau menjalani hari yang baru ini, kami tahu berkat Tuhan, penyediaan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.